Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan atas kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan, segala limpah kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami mempunyai Allah yang baik, yang sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Siang hari ini kami mengucap syukur juga kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam ibadah POPM. Kami mengundang Kau ya Roh Kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin acara ini dari awal hingga akhir nih Tuhan. Berkati pemusik Bro Martin maupun William untuk sharing PowerPoint-nya, serta lebih lagi Tuhan biarlah kiranya Engkau taruh di hati Bapak Pendeta Samonendito untuk firman yang akan Engkau tabur bagi jemaat-Mu di POPM ini. Biarlah kiranya kami boleh membuka hati kami Tuhan, lebar-lebar untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi boleh melaksanakan apa yang Engkau sampaikan melalui Bapak Pendeta Samonendito pada siang hari ini. Biarlah kami boleh berbuah lebih banyak lagi di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan takut akan Engkau, dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Layakkan kami Tuhan untuk memulai ibadah kami siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami Tuhan, dan sertai kami senantiasa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga menyediakan internet yang baik Tuhan di tempat kami masing-masing berada, supaya kami boleh mengikuti melaksanakan ibadah siang hari ini dengan penuh sukacita akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bro Martin. Belum ada suaranya, Bro. Halo, Shalom. Ya, Shalom. Ada suaranya nggak? Sudah masuk suaranya. Oke, mari. Ya, silakan. Silakan. Oke, mari kita sama-sama memuji penyembah nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau, Yesus Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh baik Yesus Tuhan. Katakan, bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara setiap kami. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara setiap kami. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Yes, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Memuji-Mu Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan Yesus. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Terima kasih Tuhan, kau sungguh dekat Yesus. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kau Yesus Tuhan. There is none like you. Katakan sakit, katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat, kau dekat. Maka seluruh pengabdian kami Tuhan, akan seluruh pengabdian
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah Yesus Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar Kau Yesus Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah Kau Yesus Tuhan, sembah Kau Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, kami puji Kau Tuhan. There is none like You, there is none like You. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Yesus Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, sungguh berarti bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Yesus Tuhan, Allah yang setia, Allah yang sabar terhadap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman. Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh baik adanya Engkau menciptakan kami dan Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kesulitan di akhir zaman, Engkau tetap memelihara dan menopang setiap kehidupan kami. Dan dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan selain kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan itu yang kami nyatakan siang ini Tuhan, dalam keterbatasan kami, dalam kesibukan kami, dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah masih berikan dalam kehidupan kami, sejenak kami bersekutu di hadapan Tuhan, baik itu secara hari ini Tuhan, lewat Zoom, online, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan,
Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jaringan alat yang kami pakai siang ini untuk kami datang meninggikan dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan urapi senantiasa. Dan kami yang sudah tergabung di link Zoom ini Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami. Sebagaimana Engkau hadir lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami terlalu percaya juga Roh-Mu akan hadir lewat firman yang akan kami perdengarkan siang ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar kami sama-sama diberkati. Terlebih dari semuanya itu, biar hidup kami diubahkan oleh firman itu. Sebab firman Tuhan saja yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang layak dan lebih baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau dapati kehidupan kami, hari lepas hari kami semakin berbuah, buah kami lebat dan tetap di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama dengan saya, mari kita katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini saya dikasih temanya yaitu tentang prosperity ya. Sebentar saya. Nah, ada di layarnya Bapak Ibu ya. Diberkati Tuhan, prosperity atau kemakmuran. Yuk mari kita buka Alkitab kita yang ada Alkitabnya di meja atau di depan saudara. Buka Alkitabnya Ulangan pasal 8 atau ayat 18. Kalau nggak ada Alkitab di situ, nggak apa-apa. Di situ di layar sudah ada ayatnya ya. Saya sajikan buat kita semua supaya kita dengan mudah dan cepat kita bisa mengikuti firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 18. Mari kita baca walaupun sekarang di mute Bapak Ibu, karena memang aturan mainnya seperti itu ya. Supaya kita sama-sama enak di mute, tapi firman Tuhan itu harus saudara perdengarkan. Ya, firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara yang baca firman ini sendiri, saudara yang baca sendiri, walaupun nggak ada orang lain yang dengar, tapi saudara sendiri yang dengar, percayalah imanmu pasti bertumbuh ya. Sendengkan telingamu akan firman. Ya, kenapa? Karena firman itu yang membangkitkan iman kita. Maka jangan sendengkan telinga kita kepada hal-hal yang negatif, kepada berita-berita hoax, berita-berita negatif. Kenapa? Iman kita bisa rontok juga Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 18, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan soal berkat, ketika ngomongin soal keberhasilan, ketika ngomongin soal kekayaan, ketika ngomongin soal kemakmuran, maka kita tuduh, wah itu gereja alirannya sesat. Kenapa? Ngajarin teologi kemakmuran. Tidak jarang Bapak Ibu, kita dengar seperti hal-hal seperti itu ya. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, esensi yang paling utama dari prosperity adalah begini. Allah menghendaki kita anak-anaknya berhasil. Sama-sama bilang, Tuhan menghendaki hidupku berhasil. Bilang sama diri saudara, 2, 3. Tuhan menghendaki hidupku berhasil. Ya, esensi yang utama dari prosperity atau kemakmuran itu adalah Allah senantiasa menghendaki kita ini anak-anaknya berhasil. Dan kita berhak mengklaim apa saja karena apa? Seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita anak-anaknya selalu berhasil. Kenapa? Lalu yang kedua, kita berhak mengklaim apa saja karena seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Tentu saja kalau kita bisa mengklaim apa saja, tentu kita kembalikan lagi bahwa pada keputusan itu ada pada Tuhan. Ya, decision maker untuk mengabulkannya, memberikannya dalam kehidupan kita, itu kembali lagi ada pada Tuhan sendiri. Tetapi, saudaraku, kita itu berhak mengklaim apa saja karena seluruh kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ya, apalagi kita yang sakit kita klaim dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita lihat ayatnya dulu deh. Dasar ayatnya, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka
Mereka ini siapa? Tentu manusia yang pertama yang diciptakan, manusia, Adam dan Hawa. Dan itu juga berlaku buat kita hari ini, kita pun diciptakan Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, mana memang pada dasarnya dari awalnya Tuhan ciptakan kita itu dalam kelimpahan, Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan mau kita itu harus berhasil dan kita bisa mengklaim apa saja. Sebab apa? Kan sebab Yesus sebab semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, Yohanes 10 sebentar. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka ini siapa? Tentu kita yang percaya kepada Yesus. Tentu orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi esensi daripada prosperity atau kemakmuran itu, Tuhan menghendaki kita ini anak-anaknya berhasil, Bapak Ibu ya. Dan kita berhak mengklaim apa saja, karena seluruh kekayaan Allah itu tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan suruh kita beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Bukan hanya penuhi bumi, tapi taklukkan bumi. Dan berkuasa atas ikan-ikan. Ya, karena memang pada waktu itu baru binatang saja yang diciptakan. Nah, hari ini kita taklukkan, kita berkuasa atas bumi ini, Bapak Ibu. Dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yohanes 10 ayat 10 pun tegaskan, pencuri iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memang tugasnya isi iblis, simbolis. Yaitu apa? Merusak, ya, mencuri, damai sejahtera, menghilangkan damai sejahtera, membuat hancur rumah tangga orang Kristen. Itu tugasnya pencuri. Tetapi berbanding terbalik, Yesus datang supaya apa? Kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya, jadi Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini jadi orang-orang yang berhasil, Bapak Ibu ya. Dan kita berhak mengklaim apa saja sebab ada di dalam Yesus Kristus. Nah, Allah menghendaki anak-anaknya, sebentar saya geser dulu ini kehalang. Nah, Allah menghendaki anak-anak berhasil, akan tetapi yang menjadi perhatian adalah begini. Seharusnya keberhasilan itu selalu diukur dari pelaksanaannya kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu ya, saya geser dulu ini kehalang. Seharusnya keberhasilan itu selalu diukur dari pelaksanaan kehendak Tuhan, ya. Saudaraku dikasih dalam nama, betul Allah menghendaki kita berhasil. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah seharusnya keberhasilan, kekayaan, kemakmuran kita hari ini yang kita dapat itu selalu diukur dari pelaksanaan kehendak Tuhan. Maksudnya gimana? Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, Bapak Ibu. Seharusnya keberhasilan, kemakmuran itu selalu diukur dari pelaksanaan kehendak Tuhan. Itu artinya begini, memperoleh kekayaan, memperoleh kemakmuran itu untuk apa? Itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu ya. Mendapatkan kemakmuran hari ini, menjadi orang yang berhasil hari ini, saudaraku, memperoleh kekayaan, memperoleh kemakmuran itu untuk apa? Ya kalau kita lihat di Ulangan 8, 18 tadi, yaitu untuk apa? Untuk maksud menegakkan perjanjian yang sudah diikrarkan kepada nenek moyang mereka. Ini kan ceritanya bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Firman Tuhan katakan begitu ya, tanah Kanaan yang hari ini kita kenal dengan Israel. Nah, mereka memperoleh kekayaan, memperoleh kemakmuran itu untuk apa?
Seharusnya orang Israel sadari untuk maksud menegakkan perjanjian yang sudah diikrarkan kepada nenek moyang mereka. Janji yang mana? Ya, firman Tuhan katakan, Abraham, nanti keturunanmu akan banyaknya bintang seperti bintang di langit, pasir di laut, dan olehmu keturunan bangsa-bangsa lain akan mendapatkan berkat. Kan begitu, itu kata firman Tuhan. Harus melihat kehendak Tuhan secara makro, secara besar, ditempatkan di atas kehendak kita. Kita berhasil bukan untuk maunya kita sendiri, untuk memuaskan kedagingan kita, untuk keegoisan kita, untuk memperkaya diri, enggak, tapi ada maksud Tuhan yang lebih besar dari yang memberikannya itu kepada kita. Rencana Tuhan yang besar yaitu apa? Perhatikan, untuk menyelamatkan dunia dan harus menjadi penuntun bagi rencana kita. Ya, jadi kita harus sadari, memperoleh kekayaan, memperoleh kemakmuran hari ini itu untuk apa? Kalau kita berkaca dari Ulangan 8 ayat 18, untuk maksud menegakkan perjanjian. Seharusnya kalau hari ini kita makmur, hari ini kita berhasil, hari ini kita diberkati, hari ini kita punya kekayaan, kita harus tempatkan rencana kehendak Tuhan itu secara makro di atas rencana kita. Tidak serta-merta kita gunakan untuk kemauan kita sendiri. Ya, kita lihat contoh. Raja Salomo. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Dalam hidupnya selalu berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Kekayaannya luar biasa. Nggak perlu dia minta orang datang diri sama Raja Salomo untuk apa? Mempersembahkan emas, perak, dan sebagainya. Ya, persembahan-persembahan yang terindah. Dalam hidupnya selalu berhasil mengumpulkan dan mendapatkan semua yang diinginkan hatinya. Kekayaan, pengetahuan, hikmat, kesenangan, dan lain-lain. Namun perhatikan, akhir hidupnya ia menyimpang jauh dari tujuan Tuhan atas hidupnya. Tragis ya Bapak Ibu ya. Kaya sekali. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada raja yang seperti Raja Salomo yang terkenal hebat karena hikmatnya. Bahkan saking kayanya juga, dari Salomo lah juga hari ini kita lihat ada bait Allah yang dibangun sama dia. Kan begitu? Karena saking kayanya. Tapi tragis ya, lihat. Karena kekayaannya, akhir hidupnya ia menyimpang jauh dari Tuhan. Dia tidak menggunakan kekayaan itu untuk maksud Tuhan, kehendak Tuhan yang besar dalam kehidupannya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kita bandingkan dengan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus berbanding terbalik dengan Raja Salomo. Ya, Rasul Paulus berhasil sekali, jadi orang yang hebat. Apalagi kalau urusan keagamaan, yaitu agama Yahudi. Tapi dia tinggalkan semua keberhasilannya dalam agama Yahudi dan apa? Mengikuti panggilan Tuhan sebagai pekabar Injil. Dalam hidupnya banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kehilangan, betul ya? Dan penderitaan, disesak, dipenjara, dianiaya, dirajam, karam kapal, kelaparan, kedinginan. Namun kita lihat akhir hidupnya, lihat ya, ia dapat menyelesaikan tujuan Tuhan dengan baik, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti hari ini kalau saudara makmur, kaya, diberkati Tuhan, lalu saudara tinggalkan itu, tidak. Tetapi seharusnya, nanti kita ke sana. Tetapi seharusnya dengan kemakmuran yang kita terima hari ini, saudaraku, tidak membuat tujuan hidup kita itu berubah, membelok sampai nanti akhir hidup kita. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Andai kata kalau kita lihat Raja Salomo hari itu hidupnya hebat, hidupnya diberkati, kaya, makmur, hebat, lalu endingnya juga dia masih tetap pada jalannya Tuhan. Kita lihat jadi orang yang hebat begitu kan. Tujuan akhirnya itu yang kita lihat. Rasul Paulus bahkan katakan semua itu aku anggap sampah. Ya, tidak mempengaruhi panggilannya dia, tidak mempengaruhi hidupnya dia, ya, saudaraku dikasih dalam. Nah, sekarang bagaimana prosperity itu dapat diperoleh? Nah, bagaimana prosperity atau kemakmuran itu dapat diperoleh? Yang pertama, kita mengacu ke Yosua 1 ayat 8 tadi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu, ini kuncinya. Bagaimana supaya engkau mendapatkan keberhasilan, kekayaan, atau prosperity, kemakmuran itu? Tidak bisa tidak.
Perkatakan firman, renungkan firman, dan finalnya adalah lakukan firman itu dalam kehidupan bisnis dan profesi kita. Sekali lagi, perkatakan firman, renungkan firman, finalnya adalah lakukan firman itu dalam kehidupan bisnis dan profesi kita. Harus bekerja, yes, namun tetap juga harus sesuai dengan hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Hukum Tuhan itu apa? Nanti kita ke sana. Bapak Ibu perhatikan, Ayub itu diberkati Tuhan, pasal 1 ayat 1. Kenapa? Karena Ayub mempraktekkan gaya hidup takut akan Tuhan. Menjauhi yang jahat, suka beribadah, saleh, jujur. Perhatikan ya. Dari situ kita tahu orang berhasil, orang diberkati. Firman Tuhan katakan Ayub jadi orang terkaya di wilayah timur pada waktu itu. Perhatikan. Masih pernah dengar cerita saudaraku tentang percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya raya? Ya, pada waktu dia bercakap dengan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa yang baik, guru yang baik, bagaimana supaya aku memperoleh hidup? Firman Tuhan katakan, lakukan seluruh hukum perintah Tuhan. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayahmu. Tapi orang muda itu katakan, semuanya itu telah aku lakukan sejak aku masih muda. Apalagi yang masih kurang? Itu kata firman Tuhan. Hanya satu kurangmu. Jualah seluruh harta milikmu dan bagikan sama orang miskin dan ikutlah aku. Kata firman Tuhan, pergilah orang muda itu dengan sedih hati. Sebab apa? Banyak hartanya. Lihat ya, hidupnya ditumpukan kepada kemakmurannya. Sehingga tujuan yang besar Allah tidak terdapat dalam kehidupannya. Melakukan firman, yes. Nah, kata kuncinya, orang muda itu diberkati Tuhan. Jadi orang yang kaya sejak muda, dia sudah mempraktekkan hidup takut akan Tuhan. Jadi hari ini kalau mau makmur, mau diberkati Tuhan, mau mendapatkan keberhasilan, tidak bisa tidak. Perkatakan firman, renungkan firman, finalnya lakukan firman itu dalam kehidupan bisnis dan profesimu. Ya, tidak peduli profesimu apa, bisnismu apa. Lakukan firman Tuhan. Harus ada nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Harus bekerja, namun tetap juga harus sesuai dengan hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Hukum Tuhan itu apa? Yang pertama, menghormati Tuhan dan mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Wah, Bapak Ibu, diberkati Tuhan hari ini dengan pekerjaanmu. Punya gaji hari ini? Puji Tuhan kalau punya gaji hari ini. Hormati Tuhan dan kembalikan apa yang menjadi miliknya. Yang menjadi miliknya. Wah, ini larinya ke persepuluhan ya. Saya nggak ada pesan sponsor untuk membawakan persepuluhan ya. Nggak tahu lah itu urusan saudara dengan gereja lokal saudara. Kan saudara nggak bergereja di tempat saya. Menghormati Tuhan dan mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Milik Tuhan itu apa? 1, perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ingat Bapak Ibu, dari gajimu 1/10 itu miliknya Tuhan. Dan harus kau bawa kemana? Rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu mana? Gereja di mana engkau berjemaat dan engkau bertumbuh. Bukan di gereja saya, bukan. Di mana engkau bergereja, engkau berjemaat, engkau bertumbuh, 1/10 itu miliknya Tuhan. Ingat loh, belum memberi, tetapi mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Pak Pendeta, di gereja kami itu bukan gereja yang miskin Pak Pendeta. Tiap kali habis ibadah selalu kita makan-makan Pak Pendeta. Ada arsik, ada saksang, ada panggang Pak Pendeta. Bukan makanan itu Bapak Ibu. Gerejamu masih membutuhkan biaya operasional, betul ya? Bayar listrik. Saudara bergereja, gerejanya indah, gerejanya ada musik lengkap, ada listrik, ada alat musik yang indah, ada AC yang dingin, itu butuh bayar listrik. Itulah yang dimaknai persediaan makanan di rumah Tuhan. Butuh gaji full timer, betul ya? Ngasih persembahan kasih pendeta, syukur-syukur kalau gereja saudara undang saya, lalu ngasih persembahan kasih. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apalah. Tapi biasanya kalau ngundang pendeta, itu ada persembahan kasih. Itu diambil dari mana? Dari persepuluhan yang miliknya Tuhan. Itu hukum yang harus kau kembalikan. Yang kedua, hasil pertama. Persembahan sulung. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Bapak Ibu cek.
Beberapa tahun yang lalu, pertama kali dapat gaji, pertama kali kerja, pertama kali dapat gaji. Gaji pertama itu untuk apa? Traktir teman-teman Pak Pendeta, kan ditodong kita Pak Pendeta, makan bakso, traktir ini dan lain sebagainya. Hasil pertama dari gaji yang kau terima, kau gaji pertama itu persembahan sulung harus kau berikan kepada Tuhan. Bukan Tuhan kurang kerjaan, tetapi menunjukkan ketaatan. Ini hukum yang harus dipatuhi. Yang kedua, yang ketiga, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Dari setiap berkat yang kita terima hari ini, Bapak Ibu, di dalamnya itu ada dua kandungannya. Yaitu apa? Ada benih yang harus kita tabur, supaya kita makin diberkati, dilimpahkan. Saudaraku, ada roti yang kita bisa makan. 2 Korintus 9 ayat 10. Iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Makanya bukan gereja kurang kerjaan, bukan persekutuan doa seperti hari ini kurang kerjaan. Nanti Bapak Ibu yang membawa persembahan, tolong ya ada scan barcode di situ, tolong ditransfer ke nomor rekening sekian. Bukan kurang kerjaan, enggak. Tetapi melatih saudara untuk menyadari bahwa dalam setiap berkat yang kau terima, itu ada dua kandungannya. Benih yang mesti kita tabur, yaitu lewat persembahan, supaya dilipat gandakannya dalam kehidupan kita. Dan ada roti yang kita bisa nikmati. Dalam artian dari gaji, dari berkat yang kita terima, kita bisa memanjakan diri kita, jalan-jalan, traveling, nonton, ganti handphone, makan, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah begini, ketika dia sudah mengembalikan persepuluhan, dipikirnya sudah memberi buat Tuhan, dia nggak perlu lagi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Salah, benih yang mesti ditabur harus tapi dimakan sama dia. Makanya benih itu jadi penyakit dalam tubuh kita, Pak. Tumbuh dia dalam tubuh kita, lalu kita makan benihnya. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ini hukum yang tidak boleh dibantah oleh setiap kita orang percaya, ya, bahwa menghormati Tuhan dengan mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Di gereja kami ini persembahannya setiap kali ibadah ada 2 amplop, Bapak Ibu. Setiap kali ibadah 2 kali persembahan. Bukan gereja kurang kerjaan, tetapi mengajarkan kepada jemaat supaya dia sadar ada benih yang mesti dia tabur supaya dilipat gandakannya dalam kehidupannya. Dengan cepat saja. Hukum Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Yang berikutnya adalah memperlakukan rekan kerja, atasan, bawahan, klien dengan kejujuran dan integritas. Itu yang ingin orang lihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ngomongnya kasar, kalau kita perkataan kita kasar, memperlakukan bawahan kita dengan semena-mena, dengan perkataan kasar, apa bedanya dengan orang yang nggak percaya sama Tuhan? Justru mereka orang dunia memberikan standar yang tinggi dalam kehidupan kita dengan bilang begini, katanya orang Kristen kok ngomongnya kasar. Nah, seringkali orang dunia bilang begitu kan, itu artinya mereka memberikan label yang tinggi atas hidup kita. Hukum yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, dalam dunia profesi bisnis kita, lakukan rekan kerja, atasan, bawahan, klien dengan kejujuran dan integritas. Ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sama juga hukum yang utama dan yang terutama, kata firman Tuhan. Hukum yang sudah Tuhan tetapkan ketika kita berprofesi, yang udah taat pada hukum yang berlaku di negeri di mana kita berprofesi. Betul ya, Bu ya? Saudara coba-coba korupsi, saudara coba-coba gratifikasi, ya kita akan ditangkap KPK. Kan begitu. Itu hukum dunia. Dan itu juga kita harus taat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dengan cepat saja ya, sikap orang percaya. Nah, bagaimana sikap orang percaya terhadap kekayaan dan kemakmuran? Yang pertama, jangan mengidentifikasi diri kita berdasarkan kemakmuran dan kekayaan, Bapak Ibu. Ya. Jangan mengidentifikasi dirimu berdasarkan kemakmuran dan kekayaan yang sudah kau terima. Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bangsa Israel nih ceritanya nih. Mereka mulai belagu nih. Mereka mulai didaya nih. Ya, dipikirnya mereka orang-orang hebat, umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan tegur, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan merasa inferior atau merasa minder ketika ada di tengah-tengah orang kaya. Sebaliknya, jangan merasa superior jika ada di tengah-tengah orang yang miskin.
Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita ini mulia dan berharga di matanya. Amin. Maka jangan mengidentifikasi dirimu dengan apa yang ada padamu hari ini. Dengan kekayaan atau kemakmuran yang ada padamu. Jangan merasa diri inferior ketika bergaul dengan orang-orang yang kaya levelnya tinggi. Dan jangan merasa superior ketika engkau ada di tengah-tengah orang yang miskin dan yang berkekurangan. Nah, saudaraku dikasih dalam nama. Yang kedua, jangan mencari kenikmatan dari kekayaan dan kemakmuran dari yang kita peroleh Bapak Ibu ya. Jangan mencari kenikmatan dari kekayaan dan kemakmuran yang kita peroleh Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya dulu, Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kau diberkati Tuhan, kau makmur hari ini, kau berhasil hari ini, hati-hati. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang memberkatimu, kan begitu. Nah, kita lihat di ulasannya. Yang menjadi penyebab kejatuhan Raja Salomo ialah apa? Ketika kekayaannya semakin bertambah dan bertambah pula kemakmurannya, ia mulai melupakan kenikmatan persekutuan dengan Tuhan. Sudah kaya, sudah hebat, sudah dari raja yang terkenal. Lalu dia melupakan kenikmatan persekutuan dengan Tuhan. Dan mulai terfokus kepada kenikmatan dari kemakmurannya. Yaitu apa? Kesenangan duniawi. Tidak salah jika kita menikmati entertainment yang ditawarkan dunia. Makan, minum, belanja, traveling, musik, movie, dan lain-lain. Namun harus dalam batasan yang wajar dan proporsional. Yang perlu diperhatikan adalah di mana kita menemukan kenikmatan, enjoyment, dan kepuasan, satisfaction. Pada saat kita mulai menaruh enjoyment dan satisfaction kepada perkara-perkara duniawi, maka kita sudah mulai masuk pada pengajaran yang salah. Yang hanya akan membuat kita terhilang dari rencana Allah atas hidup kita. Kaya, harus kita kaya. Tapi jangan kekayaan itu membuat rencana Tuhan hilang dalam kehidupan kita. Menghilangkan kenikmatan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan letakkan kekuatanmu pada kekayaan dan kemakmuran. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ingat Pak, ada tangan Tuhan yang kuat yang memberkati hidup kita, bukan karena kekuatan kita. Maka jangan letakkan kekuatanmu dan kekuasaanmu pada kekayaan atau kemakmuran, saudaraku ya. Uang atau kekayaan seringkali membawa ilusi kendali kepada orang yang memilikinya dan dapat membelokkan rasa keadilan atau sense of justice. Bisa membuat orang yang memilikinya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Kan kita sudah bahas ya tentang mamon, harta. Ya, kekayaan, jangan mengabdi kepada dua tuan. Ya. Penutup. Nah, terakhir. Ulangan 8 ayat 17. Dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Yang percaya katakan amin. Kasih jempolnya yang kelihatan. Ya, sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Dengan maksud untuk menegakkan perjanjian yang telah diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang Israel. Dan hal ini mengacu kepada perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Yang di dalamnya terkandung berkat bukan hanya bagi bangsa Israel semata, namun melaluinya semua kaum bangsa juga mendapat berkat. Kita hari ini diberkati Tuhan, tidak terlepas dari perjanjian Abrahamic Covenant, Bapak Ibu ya. Abraham, kita ini keturunan Abraham. Ya, kita ini keturunannya anak-anak Abraham. Kita lihat Kejadian 21 ayat terakhir buat kita. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan berkat. Hari ini kita bisa kaya. Hari ini kita bisa makmur. Jangan dilupakan ada garis Abraham Covenant. Ada perjanjian Abraham
yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka. Dan hari ini oleh Abraham itulah kita di muka bumi Indonesia ini, nggak tahu suku saudara apa, kita pun beroleh berkat olehnya. Amin Bapak Ibu. Kiranya setiap kemakmuran yang kita terima hari ini, berkat yang kita terima hari ini, kekayaan yang kita terima hari ini, tidak membengkokkan tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita berpaut oleh kekayaan itu, tetapi biarlah oleh kekayaan itu kita menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum saya kembalikan kepada host atau Ibu Idalina. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Hari ini kami boleh mendapatkan kekayaan. Hari ini kami boleh mendapatkan keberhasilan. Hari ini kami boleh mendapatkan kemakmuran. Hidup makmur itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak terlepas dari perjanjian Abraham Covenant yang Tuhan ikrarkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahwa oleh Abraham itulah bangsa-bangsa lain pun diberkati Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Hati kami tidak kami condongkan kepada harta dan kekayaan itu. Kami tidak mengidentifikasikan diri kami kepada harta kekayaan itu. Tapi harta kekayaan dan kemakmuran itu seharusnya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami berprofesi. Ada milik-miliknya Tuhan yang harus kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua percaya sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Samuel Nito untuk kebenaran firman Tuhan. Pak, cuma mau tanya satu, Pak. Boleh. Sebentar. Untuk dari mana kita boleh tahu mana benih, mana ini? Apa tadi ya? Benih dan roti. Iya, betul. Setelah kita mengembalikan 10% miliknya Tuhan, artinya ada 90% di dalamnya ya, Bu ya. Iya. Artinya kalau kita 90% itu ada benih, kerelaan hati kita untuk membawanya ke dalam rumah Tuhan. Yaitu tergantung ibu, benihnya berapa yang ibu mau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Berarti tergantung nanti apa yang Tuhan taruh ya di hati masing-masing ya. Betul, ya. Dari 90% kandungan itulah ada benih dan ada roti yang kita bisa nikmati, dan ada dua nilai itulah yang harus kita sadari ya. Oke, makasih Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanan Martin dalam siang hari ini, dan teman-teman yang mau mendukung pelayanan PLN transfer ke BCA dengan nomor 4580 352 559 atas nama Ibu. Terima kasih, dan kami tetap mengundang teman-teman untuk hadir. Teman-teman untuk hadir kembali di ibadah kita hari Jumat minggu mendatang. Terima kasih, kita akan mau tutup ibadah kita ini, dan saya persilakan untuk Tirsa dalam doa syafaat. Ya Kak, mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, sembah hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang layak menerima semua ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami siang hari ini untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan terlebih ya Bapa, mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bapa, pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, yang telah Engkau berikan bagi kami, itu dapat kami salurkan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Samuel yang telah menyampaikan isi hati-Mu terhadap kami. Tuhan, tolong berkati Bapak Pendeta Samuel dimanapun dia berada, dalam tugas pelayanannya, dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan. Engkau mau berkati lebih lagi, Engkau mau pakai beliau lebih lagi Tuhan, agar melalui pelayanan Bapak Pendeta Samuel ini Tuhan, banyak orang mengenal Engkau dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan Pak Martin Tuhan, terima kasih untuk pelayanan pujian penyembahan.
Bapak mau pakai Pak Martin lebih lagi Tuhan, agar melalui pujian dan penyembahan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, pada siang hari ini juga kami mengucap syukur untuk semua jemaat yang hadir pada siang hari ini di wadah POPM ini. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami masing-masing. Engkau yang tahu apa yang sedang kami hadapi, baik dalam keadaan baik, keadaan susah, keadaan sehat, keadaan sakit. Tuhan, Engkau turut campur tangan, dan kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan semua bagi kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wadah POPM ini. Engkau mau berkati para pengurusnya Tuhan, agar wadah ini tetap berjalan dan banyak jiwa datang kepadamu. Yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka mencari dan menemukan wadah ini untuk mendengar suara-Mu ya Bapa, melalui hamba-hamba-Mu. Bapak berkati para pengurus dalam POPM ini dengan segala bidang dan tanggung jawab mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, bukan untuk mencari nama pribadi masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga kami mengucap syukur untuk penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tuntun dan sertai pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Pak Amin, para jajaran kabinet pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menempatkan mereka di bidang mereka masing-masing. Beri mereka roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Dan berilah mereka hikmat-Mu Bapa, agar segala keputusan yang mereka ambil, itu keputusan yang hanya berasal daripada-Mu dan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan. Pada siang hari ini juga kami mengucap syukur dan kami rasakan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang menghadang bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdiri, berdoa, menyembah-Mu Bapa, memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas Jakarta Tuhan, di mana belakangan ini banyak musibah, bencana alam. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan juga yang ada di tengah-tengah kota Jakarta ini. Engkau juga mau memberkati departemen-departemen yang terkait, yang berhubungan dengan musibah-musibah, agar mereka dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik dan dengan penuh hati yang belas kasihan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau mau pakai kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, di lingkungan kami bekerja, di lingkungan kami di mana kami tinggal, atau dimanapun kami beraktivitas. Tuhan, agar melalui kehidupan kami, orang melihat Engkau ada dalam kehidupan kami dan memuliakan Engkau, bahkan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau berkati perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, agar perusahaan kami bisa berjalan dengan lancar, agar melalui semua itu kami juga dapat merasakan sebagai pegawai-pegawainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali melakukan aktivitas kami sampai sore nanti. Kami tetap butuh penyertaan-Mu, kami tetap butuh perlindungan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan hambanya untuk doa berkat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada segala kesibukan, tanggung jawab, pekerjaan, dan profesimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan engkau menjadi tetap naik dan tidak turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Dijauhkan dari segala kehidupan rumah tanggamu, keluargamu, sakit, penyakit. Engkau aman, dipelihara, sehat senantiasa karena Tuhan yang menjaga hidupmu. Terimalah sepenuh-penuhnya berkat, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pengurapan, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai siang ini, hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima Terima kasih. kasih Pak Pendeta. Terima Terima kasih. kasih Pak Martin. Pak, thank you, Kak. Semuanya. Terima kasih Pak Pendeta, terima Shalom. kasih kawan-kawan, Ya, Tuhan. Soida, Ya, terima memberkati. kasih. Terima kasih.